Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Mohon dukungannya agar kami lebih semangat untuk mengupload selalu dan mengembangkan kisah sejarah-sejarah di channel ini. Terima kasih. Terusirnya Yahudi Bani An-Nadhir dari Madinah bagian 1. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah hidup di lingkungan yang lebih majemuk dibandingkan sewaktu beliau berada di kampung halamannya Mekah. Selain tinggal bersama orang-orang musyrik Arab, Rasulullah juga hidup bertetangga dengan ahlul kitab dari kalangan Yahudi. Di antara kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah adalah kabilah Bani An-Nadhir. Sebagai penguasa Madinah, Rasulullah menetapkan beberapa aturan dalam muamalah masyarakat yang heterogen ini. Beliau juga mengikat perjanjian dengan beberapa kabilah Yahudi, termasuk Bani An-Nadhir. Namun demikianlah orang-orang Yahudi, mereka tidak pandai memegang janji. Akhirnya mereka pun terusir dari kota Madinah. Siapakah Bani An-Nadhir? Bani Nadhir adalah kabilah Yahudi yang tinggal di wilayah utara Jazirah Arab, di sebuah oase yang dahulu dikenal dengan nama Yatsrib. Mereka tinggal di wilayah tersebut hingga nama kota itu berganti dengan Madinah An-Nabawiyah. Pada abad ke-7 Masehi, mereka pun terusir dari wilayah yang telah lama mereka diami karena pengkhianatan perjanjian yang mereka lakukan sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Kabilah-kabilah Yahudi seperti Bani Kainuko, Bani Quraizah, dan Bani Nadhir sering terlibat perselisihan, bahkan peperangan dengan kabilah-kabilah besar Arab di sana, semisal Aus dan Khazraj. Di antara mereka ada yang bersekutu dengan Aus untuk memerangi Khazraj. Demikian sebaliknya, ada yang bersekutu dengan Khazraj untuk memerangi Bani Aus. Sampai suatu hari, orang-orang Yahudi Yatsrib ini berdoa, "Ya Allah, utuslah kepada kami seorang nabi yang kami dapati tercatat dalam kitab kami Taurat, hingga kami bisa mengalahkan dan membunuh orang-orang musyrik Arab." Mereka berdoa agar Allah mengutus Rasul kepada mereka. Tatkala Allah mengutus Rasul tersebut dari bangsa Arab, bukan dari kalangan mereka, mereka pun mengkufurinya karena hasadnya mereka terhadap bangsa Arab. Walaupun mereka mengetahui bahwa laki-laki Arab itu, Nabi Muhammad, adalah utusan Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah atas orang-orang yang ingkar itu. Quran Al-Baqarah 89. Sebab terusirnya Bani Nadhir dari Madinah. Ada beberapa sebab yang terbelokkonji terusirnya Bani Nadhir dari kota Madinah. Pertama, Bani Nadhir merusak perjanjian mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya mereka tidak akan mengganggu dan melakukan tindakan ofensif terhadap umat Islam. Tidak hanya mengganggu umat Islam, Bani Nadhir menjalin persengkongkolan dengan kafir Quraisy untuk memerangi Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka bertanya tentang apa yang menyebabkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba bangkit dari tempat beliau dan pulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan niat keji orang-orang Yahudi yang hendak. Tidak beberapa lama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muhammad bin Maslamah untuk menyampaikan keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Bani Nadhir. Muhammad bin Maslamah
berkata kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir, "Keluarlah kalian dari Madinah. Aku beri kalian tenggat waktu 10 hari. Jika aku menemukan kalian setelah 10 hari tersebut, akan aku tebas batang lehernya." Terusirnya Yahudi Bani An-Nadir dari Madinah. Bagian 2. Peranan orang munafik. Mendengar pesan Rasulullah yang disampaikan oleh Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu, orang-orang Yahudi Bani Nadir pun takut. Mereka mempersiapkan diri untuk pergi dari Madinah, membawa barang apapun yang bisa mereka bawa. Saat inilah orang-orang munafik Madinah memainkan perannya. Tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, member angin surga untuk orang-orang Yahudi ini. Ia berkata, "Kalian jangan pergi, jangan keluar dari Madinah. Sesungguhnya bersamaku ada 1000 orang yang siap mempertahankan benteng kalian, membela kalian, dan rela mati demi berjuang bersama kalian." Saat itulah Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersamamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta." Al-Haziyah 11. Kepercayaan diri orang-orang Yahudi pun kembali ke dada-dada mereka. Tokoh Bani Nadir Huyai bin Akhtab mengirim utusan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa pesan, "Sungguh, kami tidak akan pernah keluar dari kampung halaman kami. Lakukanlah apa yang engkau inginkan." Tantangan Yahudi ini pun dibeli oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau langsung memimpin para sahabatnya untuk menyerang perkampungan Bani Nadir. Melihat respon dari Rasulullah dan para sahabatnya, orang-orang munafik pun menarik dukungan mereka terhadap orang-orang Yahudi Bani Nadir. Allah Ta'ala berfirman mengisahkan mereka, "Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan." Quran Surah Al-Haziyah 12. Oleh karena itu, Allah samakan orang-orang munafik ini dengan setan. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka tatkala manusia itu telah kafir, maka ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam." Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Haziyah. Penyerangan ini tidak berlangsung lama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya hanya membutuhkan waktu 1 malam untuk membuat orang Yahudi itu takut bukan kepalang. Akhirnya mereka menyerah dan menyepakati untuk pergi dari Madinah. Mereka diizinkan membawa onta-onta mereka, namun tidak diizinkan membawa senjata-senjata mereka keluar dari Madinah. Namun yang menakjubkan dan menunjukkan betapa dengkinya Yahudi terhadap umat Islam, mereka robohkan rumah-rumah mereka sebelum berangkat dan mereka ambil puing-puing yang bisa mereka manfaatkan, lalu dibawa di atas onta mereka. Mereka lakukan itu agar tidak ada yang bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin dari apa yang mereka tinggalkan. Mereka sama sekali tidak rida kaum muslimin mendapatkan manfaat dan kebaikan, walaupun hanya sedikit saja. Dan hanya 1 orang dari mereka yang memeluk Islam dari peristiwa ini. Sebagian di antara mereka pergi menuju Syam dan sebagian yang lainnya bergabung dengan orang-orang Yahudi di Khabar. Perang Bani Nadir ini terjadi setelah Perang Uhud, bukan pada bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijriah yang bertepatan 4 bulan terjadinya Perang Badar.
Saat itulah Allah Ta'ala turunkan surat Al-Hasr. Perang Bani Nadir menunjukkan kemahakuisan Allah dan maha perkasanya. Kaum muslimin awalnya menyangka tidak mungkin bisa mengalahkan Bani Nadir dengan benteng mereka yang kokoh. Sampai Allah katakan dalam surat Quran surah Al-Hasr, "Dua kalian menyangka mereka tidak akan keluar, namun disitulah hikmah Allah. Dia jadikan mudah sesuatu yang sulit bagi hamba-hambanya yang bertakwa." Pertolongan Allah itu dekat apabila seseorang menempuh jalan yang benar atau tepat. Orang atau kelompok yang menghina, merendahkan, dan menzalimi Rasulullah adalah sebagai tanda kebinasaan mereka sudah dekat. Kerugian dan kebinasaan orang-orang yang mengkhianati janji. Adanya hubungan dekat dan kerjasama antara orang-orang kafir dengan orang-orang munafik untuk menghancurkan Islam. Dalam Quran surah Al-Hasr 11, Allah sebut orang-orang munafik dan orang-orang kafir dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani adalah saudara. Orang yang merencanakan kejelekan. Kejelekan tersebut akan menimpa dirinya sendiri. Bolehnya menebang pepohonan dan merusak bangunan dalam peperangan. Jika itu terpaksa dilakukan, sebagaimana Rasulullah membakar dan menebang pohon-pohon kurma di perkebunan tempat persembunyian Bani Nadir. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya di dalam sejarah ini dan menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah, taat kepadanya dan Rasul-Rasulnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wa Allahu alam bisawab. Wassalam.